Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mentadaburi ayat Al-Quran yang luar biasa. Dan ayat ini mengingatkan untuk kita semua, terutama mungkin generasi muda, anak-anak milenial, agar jangan pernah meremehkan, pertama jangan pernah meremehkan diri sendiri, jangan pernah meremehkan latar belakang keluarga, jangan pernah meremehkan segala hal yang kita miliki, handphone kita, kendaraan kita, sesederhana apapun itu, jangan pernah kita meremehkannya. Kita menganggapnya sepele, mungkin kita menganggapnya sederhana atau sebagian orang meremehkan karena dia belum mengetahui dan belum merasakan, belum mendapatkan keberkahan dari hal-hal tersebut. Jika ia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya, keberkahan dari keluarganya, keberkahan dari barang-barang yang sederhana itu, niscaya meskipun sederhana namun dapat menghasilkan hal-hal yang luar biasa besar yang tak tergambarkan sebelumnya. Dan itu semua berasal dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana, hal-hal yang mungkin sebelumnya diremehkan. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu manusiawi. Namun Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semua untuk jangan pernah menganggap biasa saja segala apa yang Allah anugerahkan untuk kita semua. Karena bisa saja Allah berikan keberkahan pada hal-hal sederhana itu, berubahlah hal sederhana itu menjadi hal yang luar biasa, bahkan jauh lebih bermanfaat dari hal-hal yang kita harapkan atau kita inginkan. Teman-teman semua, perhatikan ayat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam merupakan nabi yang mulia. Allah sebutkan, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa taklima secara langsung. Sampai di satu malam Nabi Musa alaihissalam dalam perjalanan di malam yang gelap bersama istrinya dan gembalaannya. Tiba-tiba Nabi Musa di tengah perjalanan melihat ada cahaya yang luar biasa. Kemudian Nabi Musa meminta kepada istrinya menunggu. Nabi Musa mendekat kepada cahaya tersebut yang Nabi Musa kira adalah api. Sampai kepada tempat tersebut yang dikenal dengan Al-Wad Al-Muqaddas Bilwadil Muqaddas Tuwa, lembah yang disucikan. Sampai di sana Allah Subhanahu wa ternyata itu merupakan cahaya dan sinar dari Allah Subhanahu wa taala, dan di sanalah Nabi Musa mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah, dan Nabi Musa diangkat menjadi nabi dan rasul. Hadirin teman-teman semua, maksudnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam dalam percakapan pertama tersebut, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Apa yang berada di tangan kananmu wahai Musa? Hadirin, kita semua tahu, teman-teman, kita semua tahu yang berada di tangan kanan Nabi Musa alaihissalam adalah tongkat. Dan Nabi Musa alaihissalam menjawab sebagaimana jawaban orang-orang secara umum. Allah mengatakan, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apakah yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Nabi Musa menjawab, "Hiya asaya, ini adalah tongkatku, atawakka'u 'alaiha, aku bertumbuh padanya, wa ahusyu biha 'ala ghanami, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan gembalaku, waliya fiha ma'aribu ukhra, dan bagiku masih ada lagi manfaat-manfaat lainnya." Jadi ini jawaban umumnya. Seperti misalkan kita ditanya, "Untuk apa handphone kamu gunakan?" Mungkin orang umum akan mengatakan, "Saya gunakan untuk telepon, untuk WA-an, untuk scroll Instagram, TikTok, segala macam." Secara umum biasa saja. Namun ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan lewat barang-barang yang ia miliki. Mungkin orang ada yang memiliki. Untuk apa kendaraan kamu gunakan? Untuk bolak-balik bekerja, untuk berangkat sekolah, belajar. Namun ada orang-orang yang Allah berikan keberkahan yang lebih dari benda-benda yang mereka miliki. Itulah jawaban kita terhadap benda-benda yang kita miliki secara umum, sederhana kita mengatakannya. Namun ketika keberkahan itu hadir, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, Allah hadirkan keberkahan pada tongkat Nabi Musa alaihissalam. Allah mengatakan, "Qala alqiha ya Musa." Lemparlah tongkat itu wahai Musa. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Maka Nabi Musa melempar tongkat itu, maka tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang bergerak cepat. Dari tongkat yang biasa saja, yang dianggap itu sebagaimana tongkat pada umumnya, ternyata dari tongkat tersebut hadir keberkahan yang luar biasa. Dari tongkat tersebut
takutlah Fir'aun dan bala tentaranya. Dari tongkat tersebut dapat meruntuhkan kekuasaan besar dari Fir'aun yang luar biasa. Dari tongkat tersebut diselamatkanlah Bani Israel melewati lautan. Dari tongkat tersebut terbelah lautan. Dari tongkat tersebut memancar mata air yang begitu besar jumlahnya. Dari tongkat tersebut ribuan penyihir-penyihir Firaun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari benda yang sebelumnya Nabi Musa katakan hanya digunakan untuk bersandar, kemudian mengambil dedaunan untuk domba-dombanya, namun ternyata di tongkat tersebut ada keberkahan dan mukjizat yang begitu besar yang Nabi Musa belum tahu sebelumnya. Hikmahnya adalah barang-barang yang kita miliki, termasuk diri kita sendiri, latar belakang kita, apapun yang kita miliki, jangan pernah kita meremehkannya. Berharaplah kebaikan, keberkahan dari benda itu semua, dari semua yang kita miliki. Kalau Allah hadirkan keberkahan pada benda-benda tersebut, pada apa yang kita miliki, keluarga kita, diri kita, maka kita akan takjub dan kita akan tak menyangka ternyata keberkahan yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Namun dengan syarat sebagaimana Allah katakan, alqiha ya Musa, lempar tongkat itu. Maksudnya adalah kita diminta memanfaatkan, menggerakkan untuk kebaikan berdasarkan perintah Allah segala apa yang kita miliki ini. Jangan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak diperintahkan atau dilarang Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan bermanfaat jadi tadabbur kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.